Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa tidak ada satupun manusia di bumi ini yang luput dari dosa? Semuanya, termasuk aku, termasuk engkau, termasuk manusia terbaik pun, kecuali para nabi yang dijaga Allah. Namun, rahasia terbesar kehidupan adalah tidak semua pendosa akan masuk neraka. Bahkan, ada pendosa yang masuk surga. Bukan karena banyak amalnya, tetapi karena satu hal yang Allah cintai. Satu hal yang terkadang tidak kita anggap penting. Allah Maha Penyayang, dan kasih sayangnya lebih luas dari dosa-dosa manusia. Kali ini, kita akan berjalan panjang selama sejenak, menyelami kisah-kisah menakjubkan, mendengar firman Allah, menyimak hadis Nabi, dan merenungkan betapa luasnya pintu surga bagi orang-orang yang kembali kepada Allah, meski hidupnya penuh kekurangan. Sebelum itu, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, hal ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara muslim dimanapun berada, yang telah like, komen, share, dan subscribe channel ini. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, ya Rabbal Alamin. Kisah lelaki pendosa yang diampuni karena memberi minum seekor anjing. Kisah ini sangat terkenal, tapi ketika direnungkan, ia mampu membuat hati yang paling keras sekalipun menjadi lunak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengampuni seorang lelaki yang menemukan seekor anjing kehausan. Ia mengambil air dengan sepatunya dan memberi minum anjing itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, lelaki ini bukan ahli sedekah, bukan ahli tahajud, bukan penghafal Quran. Ia hanyalah manusia biasa, bahkan pendosa. Namun ketika ia melihat seekor anjing kehausan, hatinya tergerak. Satu momen kebaikan yang sangat kecil, namun ikhlas, tulus, tak ada manusia yang melihat. Dan Allah mencintainya lebih dari semua amal ibadah besar yang dikerjakan tanpa keikhlasan. Berapa banyak dari kita yang meremehkan kebaikan kecil? Berapa banyak dari kita yang menunggu momen besar untuk beramal? Padahal Allah mungkin menyelamatkan kita bukan melalui amal besar, tetapi melalui amal kecil yang sangat ikhlas. Wanita pelacur masuk surga karena sebuah perbuatan kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pelacur dari Bani Israel diampuni karena memberi minum seekor anjing. HR Muslim. Mengapa Allah mengampuni seorang pelacur? Karena di dalam dirinya masih ada rahmat, dan Allah mencintai hati yang penuh kasih sayang. Allah menilai hati bukan kulit luar. Allah melihat nur kecil dalam diri hamba. Tidak ada dosa yang menghalangi rahmat Allah. Manusia menghakimi, Allah memahami. Manusia menilai masa lalu, Allah melihat masa depan dan isi hati. Pelajaran besar dari dua kisah ini. 1. Kasih sayang mengundang rahmat Allah. Siapapun yang punya rahmat akan dirahmati Allah. 2. Amal kecil bisa menghapus dosa besar.
karena kekuatan amal ada pada keikhlasannya. 3. Allah mencintai hati yang hidup, meski pemiliknya bergelimang dosa. 4. Pintu surga lebih luas dari masalah kita. Kebaikan kecil bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Pendosa masuk surga karena la ilaha illallah. Hadis sahih. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Har Bukhari. Tauhid adalah fondasi. Selama seseorang menjaga tauhidnya, meski penuh dosa, Allah masih membuka pintu maaf seluas langit. Betapa banyak orang yang dosanya tak terhitung. Namun setiap hari berkata la ilaha illallah dari lubuk hati. Betapa besar kalimat ini, sampai ia lebih berat dari langit dan bumi. Tidak ada dosa yang lebih kuat dari tauhid. Pendosa masuk surga karena tetesan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Salah satunya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah." Momen ketika seseorang menangis sendirian, betapa berharganya air mata ketakutan dan cinta kepada Allah. Setetes air mata bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Pendosa masuk surga karena menjaga aib orang. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat." Banyak orang terlihat soleh, tapi suka membuka aib orang. Ada pendosa tapi tak pernah membicarakan keburukan orang. Allah membalas sesuai amal. Menutup aib adalah bukti hati yang bersih. Pendosa masuk surga karena ikhlas yang tidak dimiliki banyak ahli ibadah. Ikhlas adalah harta paling mahal. Banyak ahli ibadah kehilangan ikhlas. Banyak pendosa justru punya momen ikhlas yang tulus. Kisah laki-laki yang bersedekah tanpa diketahui siapapun. Kisah laki-laki yang sholat malam lalu menyembunyikannya. Kisah seseorang yang menolong orang miskin secara diam-diam. Amalan kecil yang dilakukan tanpa manusia tahu. Pendosa masuk surga karena sedekah sekecil bijian debu. Rasulullah SAW bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah butir kurma." Bagaimana sedekah kecil menyelamatkan? Mengapa Allah mencintai mereka yang memberi dalam kesempitan? Kisah-kisah sahabat yang bersedekah kecil namun dilipat gandakan. Mengapa sedekah saat susah lebih mulia? Pendosa masuk surga karena doa yang ia ucapkan setiap malam. Doa adalah tanda bahwa seseorang tidak menyerah pada rahmat Allah. Doa pendosa jauh lebih tulus daripada doa orang yang merasa dirinya suci. Doa adalah bukti harapan. Allah mencintai orang yang kembali. Kisah para pendosa yang Allah angkat derajatnya karena doa. Pendosa masuk surga karena husnul khotimah. Husnul khotimah bisa datang kapan saja, dan sering muncul pada orang yang kehidupannya dulu penuh dosa. Lalu Allah mengubahnya di detik terakhir hidup. Kisah pembunuh 100 orang yang bertaubat. Kisah orang yang meninggal ketika dalam perjalanan taubat. Kisah orang yang terlahir amalnya baik. Bahwa Allah menilai penutup hidup bukan masa lalu. Pendosa masuk surga karena menjaga hak orang tua. Meski ia banyak dosa, tapi ia berbakti kepada orang tua. Dan Allah mencintai anak yang memuliakan ibu dan ayah. Pendosa masuk surga karena sabar saat diuji. Ada pendosa, tapi sabarnya luar biasa ketika diuji. Dan Allah menaikkan derajatnya melalui kesabaran itu. Pendosa yang masuk surga bukan orang suci, bukan orang tanpa dosa, bukan orang sempurna. Tetapi, ia punya hati yang masih hidup. Dia punya secuil kebaikan. Dia punya tauhid. Dia tidak putus asa,
Dia kembali meski jatuh berkali-kali. Dia menolong meski dirinya lemah. Dia menangis meski ia banyak salah. Dan Allah mencari alasan sekecil apapun untuk memasukkan hambanya ke surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menyelami begitu banyak kisah, begitu banyak renungan, mulai dari kisah laki-laki pendosa yang memberi minum seekor anjing, hingga kisah wanita pelacur dari Bani Israel, kisah orang yang menangis karena takut kepada Allah, kisah mereka yang menjaga aib orang lain, kisah mereka yang memiliki secuil ikhlas di balik dosa yang menumpuk, kisah mereka yang hanya punya sebaris doa, sepatah kalimat tauhid, atau hanya satu momen kebaikan yang tidak dilihat manusia. Maka kita sampai pada kesimpulan besar yang harus kita resapi dalam-dalam, bahwa rahmat Allah jauh, jauh lebih luas daripada dosa-dosa manusia. Dan bahwa pendosa tetap punya jalan ke surga selama ia membawa sesuatu yang dicintai Allah dari dalam hatinya. Kesimpulan ini bukan kesimpulan yang pendek, bukan kesimpulan yang ringan, tetapi kesimpulan yang harus dinarasikan panjang untuk benar-benar masuk ke dalam hati pendengar. Maka, mari kita mulai. Kesimpulan panjang ini yang akan membawa kita kepada satu titik, bahwa Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding seluruh dosa yang dilakukan hamba itu. Pertama, Allah tidak melihat masa lalu, tapi melihat hati saat engkau kembali kepadanya. Setiap kisah yang kita dengar menunjukkan hal yang sama. Lelaki pendosa memberi minum seekor anjing. Seorang pelacur menyelamatkan hewan yang kehausan. Seorang laki-laki menangis meski hidupnya jauh dari Allah. Seseorang yang selama hidupnya penuh dosa, tapi menjaga tauhid dalam hatinya. Seseorang yang tidak dikenal manusia, tapi menyembunyikan satu momen ikhlas di balik dosa yang menumpuk. Seseorang yang hanya punya sebatu butir kurma untuk disedekahkan. Seseorang yang menutup aib orang lain meski dirinya penuh aib. Tidak satupun dari mereka yang dicatat sebagai orang suci. Tidak satupun dikenal sebagai ahli ibadah. Sebagian bahkan hidup dalam perbuatan dosa besar. Namun rahmat Allah datang, karena yang dilihat Allah bukan masa lalu, tetapi apa yang ada di hatimu pada saat engkau kembali kepadanya. Masa lalu manusia penuh cacat, namun rahmat Allah tidak pernah cacat. 2. Satu kebaikan kecil bisa menghapus dosa besar. Ini inti terbesar dari seluruh kisah. Kebaikan kecil, yang tulus, yang sederhana, yang mungkin tidak dianggap oleh manusia, bisa menjadi alasan Allah memasukkan seseorang ke surga. Allah tidak menilai banyaknya amal, besarnya sedekah, panjangnya doa, atau popularitas seseorang. Allah menilai titik putih kecil dalam hati seorang pendosa yang muncul dalam bentuk perbuatan kecil. Manusia menghitung kuantitas, Allah menghitung ketulusan. Dan ketulusan tidak butuh ukuran besar, ia hanya butuh niat yang ikhlas, walaupun datang dari seorang hamba penuh dosa. 3. Rahmat Allah lebih besar dari dosa hamba. Dalam setiap kisah tadi, pola yang sama terus muncul. Seorang pendosa diampuni. Seorang pelacur dimasukkan ke surga. Seorang pembunuh 100 orang dirahmati. Seorang yang hampir mati dalam dosa diangkat derajatnya karena satu niat taubat. Seorang yang hanya punya satu kalimat tauhid diselamatkan. Dosa mereka besar, namun rahmat Allah lebih besar. Jika seluruh manusia berdosa, lalu dosa mereka dikumpulkan menjadi satu, diletakkan di satu sisi timbangan, sementara rahmat Allah diletakkan di sisi lainnya, maka rahmat Allah akan menghancurkan berat semua dosa itu, seperti matahari yang menghapus gelapnya malam. Rahmat Allah tidak pernah habis, meski dosa manusia tidak pernah berhenti. 4. Tauhid adalah dasar dari segala keselamatan. Kalimat La ilaha illallah
adalah fondasi terbesar ampunan Allah. Siapapun yang mati dengan tauhid, meskipun membawa gunung dosa, masih memiliki pintu surga terbuka. Tauhid adalah akar, dan akar ini membuat semua ranting kehidupan tetap terhubung pada rahmat Allah. Seorang pendosa yang menjaga tauhid, meski jatuh 1000 kali, masih lebih dekat kepada surga daripada orang yang ibadahnya banyak, tapi sombong kepada Allah. Tauhid adalah alasan Allah masih menunggu hambanya, meskipun hamba itu terlalu sering menjauhinya. 5. Allah mencintai hati yang lemah lembut. Kisah-kisah tadi selalu memunculkan satu ciri. Pendosa yang masuk surga adalah orang yang masih punya kelembutan hati, meskipun hidupnya penuh dosa. Mereka peka melihat penderitaan makhluk lain. Mereka masih punya belas kasih. Mereka masih memiliki rasa peduli. Mereka masih bisa tersentuh. Mereka masih bisa menangis. Orang yang banyak ibadah namun hatinya keras, jauh dari Allah. Orang yang banyak dosa namun hatinya lembut, lebih dekat kepada rahmat Allah. Karena Allah tidak menilai pakaian manusia. Allah menilai getaran paling lembut dalam hati manusia. 6. Taubat adalah kunci jenak surga. Setiap pendosa yang masuk surga punya satu kesamaan. Mereka kembali kepada Allah. Kembali meski jatuh, kembali meski gagal, kembali meski berdosa lagi, kembali meski dihina orang, kembali meski dirinya merasa tidak layak. Allah tidak meminta kita untuk tidak jatuh. Allah hanya meminta agar setiap kali jatuh, kita kembali. Seorang pendosa yang kembali berkali-kali lebih dicintai Allah daripada orang suci yang sombong. 7. Kebaikan tersembunyi lebih dicintai Allah dari ibadah yang dipamerkan. Setiap kisah pendosa yang diampuni Allah berasal dari amalan yang sederhana, kecil, dan tidak diketahui manusia. Allah mencintai amal yang tersembunyi. Sebutir kurma, satu gerakan tangan, satu tetes air mata, satu kalimat taubat, satu doa yang lirih, satu kebaikan yang tak dilihat siapapun. Allah membenci ria, tapi mencintai keikhlasan meski kecil. 8. Menjaga aib orang lain adalah jalan rahmat. Salah satu alasan pendosa masuk surga adalah mereka tidak membuka aib orang lain. Ketika orang yang dianggap syalih sibuk membongkar kesalahan orang, ada hamba yang jauh dari Allah yang justru sibuk menutup kesalahan saudaranya. Allah membalas sesuai sifat hambanya. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan itu adalah salah satu jalan tercepat menuju surga. 9. Allah lebih dekat kepada pendosa yang tidak putus asa. Putus asa adalah dosa besar. Namun berharap kepada Allah, meski dosamu menumpuk tinggi, adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah. Pendosa yang masuk surga adalah mereka yang berkata, "Ya Allah, aku tahu aku penuh dosa, tapi aku tidak pernah meninggalkanmu." Itulah kalimat yang membuat Allah menolong mereka. Pada akhirnya, Allah menilai bagaimana seseorang mengakhiri hidupnya. Husnul khatimah adalah karunia terbesar Allah. Seseorang mungkin hidup dalam dosa yang sangat banyak, namun jika ia mengakhiri hidup dengan taubat, dengan satu momen ikhlas, dengan satu amal baik, maka Allah tidak akan melihat masa lalunya. Allah melihat bagaimana ia pulang, bukan bagaimana ia hidup sepanjang jalan, tetapi bagaimana ia mengetuk pintu Allah di akhir hidupmu. Saudaraku, kesimpulan terbesar dari seluruh kisah ini, seluruh hadis, seluruh ayat, dan seluruh pelajaran yang kita renungi adalah, surga bukan tempat untuk orang yang sempurna,
karena manusia tidak ada yang sempurna. Surga adalah tempat untuk orang yang kembali kepada Allah, meskipun ia pendosa. Pendosa masuk surga bukan karena mereka layak, tetapi karena Allah Maha Lembut, Maha Pengampun, Maha Menyayangi, dan Maha Mengetahui hati hambanya. Allah mencari alasan untuk mengampuni, bukan alasan untuk menghukum. Dan selama hatimu masih hidup, masih punya secuil kebaikan, masih punya tauhid, masih punya doa, masih punya air mata, masih punya belas kasih, maka surga tidak pernah tertutup untukmu. Penutup dari kami, segala yang benar datangnya dari Allah semata. Dan segala yang kurang, yang salah, yang keliru, itu murni dari kelemahan kami sendiri. Jika ada kata yang tidak berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat, menjadi pengingat bagi diri kami, dan bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.